K-drama lovers. Di video kali ini, kita akan membahas episode 1 dari drama Korea When Life Give You Tangerines yang menceritakan perjalanan hidup sepasang kekasih bernama Oh Ae-sun dan Gwan-sik. Drama ini diperankan oleh IU sebagai Oh Ae-sun dan Park Bo-gum sebagai Yang Gwan-sik. Drama ini mengangkat kisah tentang perjalanan hidup mereka yang penuh dengan perjuangan, cinta, dan juga harapan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Pada episode pertama ini, dimulai pada tahun 1960 di Pulau Jeju, Korea Selatan. Ae-sun, seorang gadis berusia 10 tahun yang tinggal bersama ibunya bernama John Guang-rae. Ibunya merupakan seorang penyelam wanita tradisional di Pulau Jeju, atau biasa disebut haenyo, yang mencari nafkah dengan menyelam untuk menangkap hasil laut. Guang-rae merupakan seorang ibu yang tangguh. Sejak suami pertamanya meninggal dunia, Guang-rae telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Byung-chol. Namun saat ini suaminya menganggur sehingga beban ekonomi keluarga pun sepenuhnya ditanggung Guang-rae yang harus menghidupi ketiga anaknya seorang diri. Karena keterbatasan ekonomi, Guang-rae memutuskan untuk mengirim Ae-sun ke rumah keluarga ayah kandungnya agar dapat hidup lebih layak dan bisa melanjutkan pendidikan. Namun kenyataannya, Ae-sun justru diperlakukan tidak adil. Ae-sun dibebani pekerjaan rumah dan tidak mendapatkan makanan yang sama dalam keluarga tersebut. Suatu hari, Ae-sun kembali menemui ibunya dengan penuh semangat untuk menunjukkan puisi yang dia tulis. Di sana, Ae-sun juga menyampaikan keinginannya untuk tinggal bersama ibunya lagi. Namun Guang-rae bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia menegaskan bahwa Ae-sun sebaiknya tetap tinggal bersama keluarga ayah kandungnya. Bahkan dia meminta Ae-sun agar tidak kembali mengunjunginya lagi demi masa depan yang menurutnya lebih baik. Setelah Ae-sun pergi, Guang-rae membaca puisi yang sengaja ditinggalkan oleh Ae-sun. Dalam puisi tersebut, Ae-sun mengungkapkan perasaan kesepian dan keinginannya untuk membantu mencari nafkah agar ibunya tak perlu bekerja keras di laut. Tersentuh oleh perasaan tulus Ae-sun, Guang-rae mulai menyadari betapa besar cinta Ae-sun kepada dirinya. Dengan rasa penuh penyesalan, Guang-rae segera mendatangi rumah keluarga mantan suaminya. Dia sangat marah melihat Ae-sun diperlakukan tidak baik. Dia memberikan banyak ikan kepada keluarga mantan suaminya sebagai bentuk sindiran bahwa dirinya masih sanggup memberi makan anaknya sendiri. Kemudian, Guang-rae membawa Ae-sun kembali pulang bersamanya. Momen ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka yang selama ini tertahan karena kesulitan hidup. Dan saat ini, Guang-rae menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada Ae-sun. Setelah tinggal bersama ibunya, Ae-sun kembali mengalami ketidakadilan di sekolah. Saat itu, Ae-sun menang dalam pemilihan menjadi ketua kelas, namun posisi tersebut diberikan kepada anak dari keluarga kaya dan berpengaruh di sekolah. Guang-rae yang ingin melindungi Ae-sun, rela bekerja keras agar mendapatkan uang untuk menyuap gurunya, agar Ae-sun diperlakukan adil. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Guang-rae menurun akibat bertahun-tahun menyelam di laut. Para haenyo lainnya meminta Guang-rae untuk berhenti menyelam demi keselamatannya. Namun Guang-rae tetap bersikeras akan bekerja. Sebab dia tidak ingin hidup dari belas kasihan orang lain meski harus mempertaruhkan nyawanya di laut. Ae-sun menangis setelah mengetahui dia akan kehilangan ibunya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Guang-sik datang menghampiri Ae-sun. Rupanya anak tersebut diam-diam menyukai Ae-sun. Dia selalu memberikan perhatian kepada Ae-sun dengan membawakannya makanan untuk menghibur Ae-sun yang sedang sedih. Saat malam hari, Guang-rae menghasakan abalone untuk Ae-sun dan juga mewarnai kukunya. Hal itu merupakan sebuah tradisi untuk mengenang orang yang telah tiada. Tampaknya saat itu, Guang-rae sudah merasakan bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya bersama Ae-sun. Dia berpesan kepada Ae-sun agar tidak menjadi pembantu di rumah ayah tirinya, dan menyarankan agar dia kembali ke rumah keluarga ayah kandungnya. Guang-rae sangat berharap Ae-sun bisa hidup layak, agar dia bisa pergi dengan tenang. Ae-sun terus menangis saat mendengar pesan terakhir dari ibunya. Setelah kepergian ibunya, Ae-sun memilih tetap tinggal bersama ayah tirinya, sebab Byung-chol menjanjikan akan membiayai sekolah Ae-sun di daratan Korea jika Ae-sun membantunya mencari uang dan juga menjaga kedua adik tirinya.
Dengan bantuan Guangxi, Aisun merubah sebidang tanah kecil peninggalan ibunya menjadi ladang kubis. Aisun sangat bersemangat untuk menggapai impiannya agar bisa melanjutkan pendidikan ke daratan Korea. Dia belajar sambil bekerja menjual sayuran kubis dari hasil panen kebun miliknya. Guangxi yang memiliki kios ikan di sebelahnya membantu Aisun menjual sayuran tersebut. Guangxi selalu berada di sisi Aisun dan selalu mendukungnya dalam hal apapun. Namun hubungan mereka bertentangan dengan nenek Guangxi yang tidak setuju dengan kedekatan mereka. Sebab warga di desa sering menggoda mereka sebagai pasangan muda yang akan menikah. Di akhir episode ini, nenek Guangxi berusaha menjauhkan Guangxi dari Aisun. Setiap hari, nenek Guangxi datang ke pasar untuk memarahi Aisun. Aisun yang ketakutan segera berlari sambil berteriak memberi penjelasan bahwa dia tidak akan menikah dengan Guangxi.